Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelumnya apa kabar adik-adikku semuanya? Ya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Oke, makhluk hidup dan lingkungannya. Kita lanjut. Di sini adik-adik bisa lihat gambar atau ilustrasi ekosistem berikut. Nah, di situ ada apa saja? Ya, ada cahaya, ya, ada udara. Di situ juga ada apa lagi? Ya, usaha, ada air, tumbuhan dan lain sebagainya. Ada juga kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran sebuah ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini ada konsumen, ada produsen ya, yang saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Nah, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, lingkungan di sini bisa dibedakan menjadi dua. Seperti yang digambar tadi, ada lingkungan biotik, ada juga lingkungan abiotik. Berarti di dalam sebuah ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, bagaimana pengaruh komponen abiotik atau di sini kita ambil contohnya suhu terhadap komponen biotik ikan dalam suatu ekosistem? Nah, kira-kira bagaimana? Nah, adik-adikku sekalian, kita akan mempelajari komponen-komponen ekosistem baik di abiotik dan abiotik pada materi berikut ini ya. Oke, lanjut. Nah, komponen biotik itu adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Atau bahasa lain, komponen biotik ini adalah komponen makhluk hidup. Segala sesuatu makhluk hidup itu masuk ke dalam biotik. Nah, di sini ada penjelasan lagi, artinya semua makhluk hidup dalam ekosistem dalam komponen biotik, baik itu misalnya manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer, itu semuanya masuk ke dalam komponen biotik. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya tadi ini, jadi komponen biotik ini terbagi menjadi tiga. Ini berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama adalah produsen atau biasa juga disebut dengan autotrof. Yang berikutnya adalah konsumen atau heterotrof, dan yang ketiga yaitu pengurai atau bahasa lainnya adalah dekomposer. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produsen atau autotrof. Produsen biasa kita kenal pembuat ya. Jadi produsen ini adalah pembuat atau autotrof, sesuatu yang bisa membuat. Jadi autotrof atau konsumen ini produsen ini adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, contoh di sini adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Karena di sini tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Nah, melalui proses fotosintesis inilah tumbuhan membuat makanannya sendiri. Maka tumbuhan ini masuk ke dalam autotrof. Selanjutnya adalah konsumen atau heterotrof. Nah, konsumen atau organisme yang masuk ke dalam heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Nah, sini contohnya adalah hewan, manusia, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam konsumen atau organisme heterotrof. Selanjutnya adalah konsumen. Terdapat tiga jenis konsumen yang berdasarkan dari sumber makanannya. Nah, konsumen ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah karnivora. Mungkin adik-adik sekalian sudah sering mendengar apa karnivora. Nah, karnivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain. Nah, contoh di sini karnivora adalah
singa, harimau, buaya, serigala, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah herbivora. Herbivora yakni organisme yang sumber makanannya adalah tumbuhan, contohnya daun ya. Nah, misalnya di sini adalah sapi makan rumput, kambing, kerbau, rusa, jerapah, zebra. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan ataupun daging organisme lain. Contoh di sini omnivora adalah beruang, monyet, ayam, tikus, dan babi. Nah, ini konsumen tadi terbagi menjadi tiga: karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora di sini adalah pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, dan omnivora makan daging maupun tumbuhan. Selanjutnya adalah pengurai atau biasa disebut decomposer. Nah, pengurai atau decomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Adanya decomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Nah, contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya, itu masuk ke dalam decomposer. Oke, kita lanjut lagi. Terus ada juga di dalam ekosistem itu komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik ini? Nah, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem atau biasa disebut juga benda mati. Itu adalah komponen abiotik. Nah, adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan, ekosistem tertentu. Nah, yang termasuk ke dalam ekosistem abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah, contohnya adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami, bisa kita lihat komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar kita. Silakan ada lihat apa yang masuk ke dalam komponen biotik, yang mana termasuk ke dalam komponen abiotik. Selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Nah, pernahkah kamu memperhatikan apa yang terjadi pada pepohonan ketika kemarau panjang berlangsung? Nah, ketika kemarau panjang, pohon akan menggugurkan daun-daunnya sebagai bentuk respon dari udara yang kering dan ketidaktersediaan air. Nah, kondisi pohon yang gundul ini kemudian juga mempengaruhi hewan-hewan herbivora yang biasanya memakan dedaunan dari pohon-pohon tersebut. Nah, hewan herbivora yang kehilangan sumber makanannya bukan tidak mungkin akan menurun jumlahnya. Lalu, apa penyebab kemarau yang menjadi demikian panas dan panjang? Nah, ternyata perubahan iklim ini dipengaruhi oleh efek pemanasan global juga. Nah, salah satu penyebabnya adalah ditebangnya pepohonan yang menjadi paru-paru dunia. Inilah yang disebut dengan hubungan timbal balik. Nah, ini gambarnya adalah pepohonan yang lagi menggugurkan daunnya karena di musim kemarau, maka berpengaruh juga terhadap hewan-hewan seperti herbivora dan lain sebagainya yang membutuhkan makanan seperti dedaunan. Nah, interaksi antar komponen biotik berarti interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah netralisme. Apa itu netralisme? Nah, netralisme adalah hubungan interaksi antara dua spesies atau lebih. Nah, dalam hal ini masing-masing spesies ini tidak saling terpengaruh. Nah, contohnya di sini adalah sapi dan kucing, atau pada gambar di sini ada domba dan ayam. Nah, keduanya tidak saling mempengaruhi. Domba tidak mempengaruhi ayam dan ayam tidak terpengaruh oleh domba. Kenapa? Karena keduanya dari segi makanan berbeda dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya adalah mutualisme. Nah, mutualisme di sini adalah hubungan interaksi
antar organisme dari dua spesies yang berbeda. Hubungan mutualisme akan menguntungkan bagi kedua organisme yang terlibat di dalamnya. Artinya, simbiosis mutualisme ini interaksinya adalah saling menguntungkan. Individu satu dengan individu yang lain ini saling diuntungkan. Contoh di sini adalah kerbau dengan burung bangau. Kerbau di sini diuntungkan dari bangau, yaitu ketika bangau memakan makanan kutu-kutu dari kerbau atau sapi biasanya, maka kerbau ini akan kehilangan kutu dan tidak merasa gatal lagi di tubuhnya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh bangau atau burung bangau di sini adalah mereka mendapatkan makanan atau sumber energi. Maka kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik, yaitu komensalisme. Apa sih komensalisme ini? Komensalisme ini merupakan hubungan atau interaksi antar organisme dari dua spesies yang berbeda. Nah, dalam interaksi ini hanya satu organisme yang memperoleh keuntungan, sedangkan yang lainnya itu tidak terpengaruh. Artinya satu diuntungkan dan organisme lain ini tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, contoh di sini adalah ikan remora dan ikan hiu. Di sini yang mendapat keuntungan adalah ikan remora. Dapat keuntungan dari mana? Sisa-sisa makanan atau makanan yang didapat oleh ikan hiu itu yang kecil-kecil dimakan oleh ikan remora. Sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapat kerugian dari keberadaan ikan remora. Yang selanjutnya adalah alelopati. Apa alelopati? Di sini alelopati itu merupakan hubungan atau interaksi antar organisme yang di dalam interaksi ini keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya melalui pelepasan toksin atau racun. Contoh di sini adalah beberapa jenis fungi di sini menghasilkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ada juga contoh lainnya adalah pohon pinus, juga mengeluarkan zat-zat yang menghambat pertumbuhan di sekitarnya. Selanjutnya adalah predasi. Predasi ini merupakan hubungan atau interaksi antar organisme yang di dalam interaksi ini satu organisme memakan organisme lain. Nah, di sini contohnya adalah ular memakan tikus, atau digambar adalah harimau dengan si kancil ya. Nah, di sini ada yang menjadi predator dan ada yang jadi mangsanya. Ya, contoh di sini harimau, ini harimau ya, macan ya. Nah, di sini sebagai predatornya dan yang kecil yang dimakan ini disebut mangsanya, atau ular disebut predator dan tikus itu disebut mangsanya. Selanjutnya adalah kompetisi. Ini kompetensi ini merupakan hubungan atau interaksi dalam persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas. Nah, kompetensi kita tahu ini adalah biasanya perlombaan. Artinya tujuannya sama. Misalnya makanan, pasangan, wilayah. Nah, ketika kompetensi ini biasanya keduanya memiliki tujuan yang sama. Misalnya makanannya sama, atau perebutan pasangan, atau perebutan wilayah kekuasaan. Contoh di sini adalah kuda dan sapi. Ya, kuda dan sapi itu sama-sama memakan rumput. Akhirnya ada persaingan di sini untuk mendapatkan atau memperoleh sumber makanan. Di sini juga ada gambar singa dengan harimau. Ini lagi kompetisi, ada atau lagi persaingan. Apakah perebutan makanan atau daerah kekuasaan. Selanjutnya adalah parasit, parasitisme. Ini adalah hubungan antar organisme berbeda spesies, yang mana satu jenis organisme atau biasa disebut dengan parasit hidup bersama atau menumpang dengan organisme lainnya yang biasa disebut dengan inang dan menimbulkan kerugian bagi organisme yang ditumpanginya. Artinya mendapat kerugian atau yang dirugikan di sini adalah inangnya atau tempat dia menumpang. Contoh di sini adalah benalu dengan inangnya, cacing pita dengan inangnya. Nah, yang dirugikan di sini ada inangnya, sedangkan yang mendapat keuntungan di sini adalah benalu. Nah, selanjutnya interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Tadi
kita sudah memahami mengenai komponen atau interaksi antar komponen biotik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, sekarang bagaimana interaksi biotik dengan abiotik atau makhluk hidup dengan lingkungannya? Nah, udah jelas di sini ada interaksi, ada hubungan. Nah, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik itu terjadi karena komponen biotik dalam suatu ekosistem akan dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Nah, kita bisa lihat di gambar, misalnya di sini ada burung. Burung membutuhkan lingkungannya untuk tempat tinggal, membutuhkan udara, membutuhkan oksigen untuk bernapas. Oksigen di sini adalah abiotiknya, ya. Sedangkan makhluk hidupnya adalah biotik. Nah, contoh juga ada ikan. Nah, ikan ini adalah biotik atau makhluk hidupnya. Dia membutuhkan air. Ikan membutuhkan air untuk tempat tinggal. Air ini masuk ke dalam abiotik. Ini adalah ketergantungan atau interaksi hubungan biotik dengan komponen abiotik. Nah, makhluk hidup juga membutuhkan air, membutuhkan tanah, membutuhkan matahari, itu untuk keperluannya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Dari pengertian lingkungan, komponen biotik, di sini ada produsen, konsumen, pengurai, komponen abiotik, interaksi dalam ekosistem. Mungkin adik-adik bisa menyimpulkan materi hari ini. Silakan. Nah, kesimpulannya dari materi kita hari ini yang pertama, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Itu adalah lingkungan. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Yang kedua, lingkungan abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Contohnya di sini adalah tanah, temperatur, air, udara, dan sinar matahari. Nah, lingkungan abiotik ini sangat mempengaruhi apa saja yang makhluk hidup yang bisa hidup di sebuah ekosistem. Nah, hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme termasuk komponen biotik. Di dalam ekosistem, komponen biotik memiliki peran dan tugas tertentu. Berdasarkan peran dan tugasnya, organisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.